Dia Yesus telah mati bagiku, Tuhan yang sudah menyelamatkan hidupku. Biarlah hidup kita senantiasa mempermuliakan Tuhan. Mari kita puji Dia, mari kita sembah Dia. Dia Yesus telah mati bagiku. Sebagai ungkapan syukur kita kepada Allah yang telah mati untuk menebus dosa kita. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia berdiri. Bagi Dia segala pujian, kita memuji Dia, kita mau menyembah Dia, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Katakan bagi Dia segala pujian. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya, 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 selama-lamanya. Haleluya. Segala pujian, hormat serta syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan, untuk kasih-Mu yang begitu besar di dalam kehidupan kami Tuhan. Kasih Tuhan yang tidak pernah berkesudahan kami rasakan setiap saat di dalam kehidupan kami Tuhan. Kalau kami ada sampai hari ini ya Tuhan, itu semua karena kasih karunia-Mu Tuhan.
Engkau yang telah memberikan kami kekuatan, Engkau yang telah memberikan kami kesembuhan, Engkau yang telah memberikan kami iman yang kuat untuk menjalani kehidupan kami di hari-hari ini Tuhan, yang penuh dengan tantangan ya Tuhan. Mungkin saat ini Tuhan, kami merasakan beban yang berat di dalam hati kami, di dalam hidup kami ya Tuhan, yang tidak seorang pun mungkin tahu akan kehidupan kami Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya Engkau ada bagi kami, Engkau mati bagi kami, Engkau telah menyelamatkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, Engkau sungguh baik bagi kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Mari Engkau memimpin kami di dalam ibadah ini ya Tuhan. Biar hati dan pikiran kami hanya tertuju kepada Engkau saja Tuhan. Dari awal hingga akhir di dalam ibadah ini Tuhan menyertai. Kau memberkati hamba-Mu, Guru Injil Yona yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan juga memberikan kekuatan bagi iman kami dalam menjalani kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kami yang melayani Engkau malam ini. Dan berkati seluruh jemaat yang hadir malam hari ini Tuhan. Agar kami semua boleh dikuatkan ya Bapa, saling menguatkan di dalam doa-doa kami yang kami naikkan kepada Engkau. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Saudara, pada saat ini kita akan bersama-sama berdoa untuk bangsa kita. Kita doakan untuk korban bom bunuh diri yang hari Minggu kemarin terjadi di Gereja Katedral Makassar. Kita berdoa untuk para korban luka-luka ataupun juga para korban yang ada di gereja yang mengalami luka-luka. Kita berdoa supaya Tuhan menyertai, supaya mereka juga tidak mengalami trauma. Tuhan memberikan kekuatan dan kesembuhan bagi mereka. Mari kita doakan bersama-sama. Bapa di surga, saat ini kami mau berdoa ya Tuhan untuk korban bom bunuh diri yang terjadi di Makassar ya Bapa. Kami berdoa biarlah Tuhan, kiranya Engkau senantiasa menguatkan para korban yang terluka ya Bapa, dan Tuhan menyertai mereka supaya mereka juga tidak mengalami trauma di dalam hal ini ya Tuhan. Tuhan menyertai keluarga mereka, terutama untuk gereja Katedral Makassar Tuhan, agar iman mereka juga terus dikuatkan dan diteguhkan. Biarlah melalui peristiwa ini juga mereka semakin terus beriman kepada Tuhan ya Bapa. Kami percaya Tuhan Kau senantiasa menolong dan menyertai mereka semua. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita doakan untuk Kapolri dan juga BNPT di dalam mengusut kasus bom bunuh diri ini dan juga di dalam memberantas khususnya untuk terorisme di Indonesia. Bahkan tadi kita dengarkan ada baku tembak yang terjadi di Mabes Polri. Kita berdoa supaya Kapolri dan BNPT juga dapat menjalankan tugas mereka dengan baik. Tuhan menyertai dan melindungi mereka. Mari kita berdoa. Bapa di surga, saat ini kami mau berdoa ya Tuhan untuk Kapolri dan BNPT di dalam mengusut kasus bom bunuh diri yang terjadi beberapa hari yang lalu. Kiranya Tuhan menolong mereka, menyertai mereka di dalam menjalankan tugas mereka, bahkan juga di dalam memberantas terorisme di Indonesia ini ya Tuhan. Tuhan menolong mereka, Tuhan melindungi mereka di dalam menjalankan tugas mereka. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita juga doakan untuk para korban kebakaran Pertamina yang terjadi di Indramayu. Kita berdoa Tuhan menyertai agar dapat diketahui penyebab kebakaran, bahkan dapat ditangani semuanya dengan baik. Kita berdoa untuk pemerintah juga untuk dapat membantu di dalam menyelesaikan permasalahan ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami berdoa juga untuk para korban kebakaran Pertamina di Indramayu. Tuhan juga menolong ya Bapa, kiranya Tuhan menyertai dan melindungi mereka semua. Tuhan menolong ya Bapa untuk semua masalah yang terjadi ini. Tuhan, kami tidak tahu apa yang menjadi penyebab terjadinya kebakaran Pertamina ini ya Tuhan. Tapi biarlah Tuhan menolong dan menyertai ya Bapa, supaya kepolisian juga dapat menangani hal ini sehingga tidak terjadi lagi hal-hal yang
seperti ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan menyertai dan melindungi para korban semuanya. Terpujilah namamu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, kita akan doakan juga untuk persiapan ibadah Jumat Agung dan Paskah yang akan diadakan pada tanggal 2 April dan juga tanggal 4 April nanti. Kita berdoa untuk setiap pelayan-pelayan Tuhan, kita doakan untuk hamba Tuhan, bahkan untuk semua jemaat, kita semua juga dapat mempersiapkan hati kita untuk dapat mengikuti ibadah Jumat Agung dan Paskah ini dengan sungguh-sungguh. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, saat ini kami juga berdoa untuk persiapan Jumat Agung dan Paskah pada hari Jumat dan Minggu ini ya Bapa. Tuhan, kiranya Engkau menyertai kami semua, persiapkan hati kami Tuhan, supaya kami dapat mengerti dan memahami dengan sungguh-sungguh arti daripada Jumat Agung, kematian Kristus, kebangkitan Kristus itu di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Tuhan menyertai setiap pelayan-pelayan, setiap kami semua yang melayani hamba Tuhan, bahkan seluruh jemaat, agar kami dapat mempersiapkan hati kami untuk mengikuti ibadah ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita doakan untuk bidang pembinaan di dalam memberikan pembinaan iman bagi jemaat di GKJ Sunter. Biarlah jemaat juga semakin terus bertumbuh di dalam iman kita melalui pembinaan-pembinaan yang ada. Mari kita berdoa. Bapa di surga, saat ini kami juga berdoa ya Tuhan untuk bidang pembinaan di dalam memberikan pembinaan iman bagi jemaat. Tuhan tolong ya Bapa, pembinaan-pembinaan yang ada seperti SMK maupun BPN maupun juga komsel-komsel yang ada Tuhan, biarlah melalui pembinaan-pembinaan ini, seminar-seminar yang diadakan ya Tuhan, untuk dapat membangun iman setiap jemaat kami semua, dapat terus bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita doakan juga untuk komsel-komsel yang sudah berjalan dan juga nanti yang akan dibuka. Kita berdoa agar melalui komsel ini juga dapat membangun iman jemaat dan juga dapat mempersatukan jemaat di dalam setiap komunitas-komunitas yang ada melalui komsel-komsel ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, saat ini kami juga berdoa ya Tuhan untuk komsel-komsel yang sudah ada di GKJ Sunter, dari komsel yang DPJ maupun juga komsel SMK ataupun juga komsel Ayut dan juga komsel Pasutri, Indah dan yang lainnya Tuhan. Kiranya Tuhan Kau menolong dan menyertai di dalam pembinaan komsel ini ya Bapa, supaya melalui komsel ini juga kami semakin bertumbuh, kami semakin saling menguatkan satu dengan yang lainnya, dan Tuhan menolong supaya kembali lagi nanti juga akan dibuka komsel-komsel yang baru ya Tuhan, untuk dapat supaya jemaat boleh terus terbangun imannya di dalam komunitas komsel ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, sebelum kita melanjutkan doa kita, mari kita bersama-sama menaikkan satu pujian, Kasih-Nya Besar. Kita boleh bertepuk tangan, kita boleh bersuka cita menaikkan pujian ini, karena kasih Allah begitu besar di dalam kehidupan kita. Kasih-Nya besar, berkat-Nya limpah.
berkatnya limpah. Kasihnya besar, berkatnya limpah. Dia rela mati, selamatkan kita. Kasihnya besar, berkatnya limpah. Patut ku syukuri betapa tingginya, betapa tingginya, betapa lebarnya kasihnya Yesus, sungguh besar. Betapa dalamnya, betapa kekalnya kasihnya Yesus, sungguh ajaib. Kasihnya Yesus, sungguh ajaib. Kasih Yesus sungguh ajaib bagi kita semua. Bapak Ibu, mari kita akan doakan untuk jemaat-jemaat yang sakit. Mari kita percayakan bahwa Tuhan akan senantiasa menolong dan memberikan kesembuhan bagi saudara-saudara kita yang sakit. Untuk pokok doa yang pertama dan yang kedua, minta Pak Bobi yang akan mendoakan untuk Ibu Chiu Siuen, mama dari Bapak Subianto yang sakit kanker payudara. Tuhan memberikan kekuatan dan kesembuhan bagi Ibu Chiu Siuen. Dan juga untuk Bapak Yapto pasca dirawat di rumah sakit dan sekarang sedang dalam pengobatan di rumahnya. Kita doakan untuk kedua hal ini, minta Pak Bobi yang mendoakan. Tuhan Yesus, kami bersyukur malam hari ini kami mau berdoa buat jemaat-jemaat yang sedang sakit, khusus untuk orang tuanya Bapak Subianto. Tuhan Kau tolong berikan kesehatan kepadanya, karena kami tahu anugerah itu datangnya dari Allah. Di dalam penderitaan sakit yang dia alami, Tuhan terus kuatkan imannya, berkati semua perobatannya, berkati anak-anak yang terus mendampingi orang tua yang dikasihinya. Dan biarlah kasih karunia Tuhan saja yang dapat ia nikmati. Kami menyerahkan orang tua ke dalam tangan Tuhan. Teringat juga buat Bapak Yapto yang juga sudah pulang dari rumah sakit, masih dalam perobatan jalan. Tuhan Engkau tolong orang tua ini, Engkau juga mengasihi dia. Di dalam setiap pergumulan yang dia alami, dia juga mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Berkati istri, anak-anak yang dapat mendampingi dia di dalam perobatan ini. Dan biarlah Tuhan boleh menjamah, menguatkan terus iman Pak Yapto dan keluarga. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Yang selanjutnya untuk yang pria, doakan untuk Ibu Asien atau mamanya Budianto, sakit penyumbatan pembuluh darah di kepala dan pembengkakan jantung. Untuk yang pria, doakan untuk Ibu Asien, mama dari Budianto, Jemaat KU2. Yang kedua, yang wanita, doakan untuk Bapak Ganjar Wibowo dalam pengobatan cuci darah. Tuhan memberikan kekuatan untuk Pak Ganjar dalam pengobatan cuci darahnya. Untuk yang pria, doakan untuk Ibu Asien, dan yang wanita doakan untuk Bapak Ganjar Wibowo. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapak di surga, saat ini kami berdoa ya Tuhan untuk jemaat-Mu Pak Ganjar Wibowo yang saat ini sedang dalam pengobatan cuci darah. Tuhan kiranya menolong dan menyertai untuk Pak Ganjar, memberikan kekuatan baginya ya Tuhan di dalam setiap pengobatan yang dia jalankan setiap minggunya. Tuhan terus memberikan ia kekuatan, kesabaran, bahkan juga untuk keluarga yang mendampingi. Tuhan juga menyertai dan melindungi mereka semua ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami serahkan untuk Pak Ganjar Wibowo yang sedang dalam cuci darah ini. Tuhan menyertai. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Untuk pokok doa yang kelima dan yang keenam, doa minta Pak Frans untuk mendoakan, yaitu untuk jemaat yang sedang bergumul dalam sakit COVID-19, baik yang sedang isolasi mandiri maupun juga yang dirawat. Kita doakan supaya Tuhan Yesus memberikan kesembuhan bagi mereka, dan juga untuk Ko Atung yang sakit stroke dalam pengobatan dan terapi yang dilakukan. Bila Tuhan menyertai. Minta Pak Fran untuk mendoakan. Mari kita berdoa. Bapa, kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang sedang bergumul dengan
COVID-19. Bapa, kiranya Engkau berikan mereka ketenangan hati dan pikiran, agar mereka bisa melalui semuanya di dalam pimpinan Tuhan. Kami berdoa baik mereka yang ada isoman ataupun yang ada di rumah sakit ataupun di Wisma Atlet, kiranya sekali lagi Bapa, Engkau berikan keteduhan hati bagi mereka. Biarlah Roh Kudus boleh memberikan kekuatan hari lepas hari. Biarlah mereka bisa mendapatkan perawatan yang baik dan mereka bisa kembali beraktivitas seperti biasa. Kami percaya bahwa virus ini bukan lagi hal yang kami takuti sekarang ini Tuhan, karena kami pun sudah mendapatkan akses untuk bisa divaksin. Kami mohon hikmat Tuhan untuk kami bisa melihat ini dari kacamata Tuhan. Kami berdoa juga untuk Bapak Atung dalam sakit struknya, Tuhan juga berikan dia kekuatan hari lepas hari. Ini doa kami untuk jemaat kami yang terpapar COVID-19 dan juga untuk Bapak Atung. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon ini semua. Amin. Amin. Terima kasih. Kita akan doakan bersama-sama untuk Ibu Kupokhim yang sakit infeksi paru-paru. Kita berdoa Tuhan menolong dan memberikan kesembuhan untuk Ibu Kupokhim dan juga untuk Bapak Akang, Jemaat KU1 di dalam pengobatan tangannya yang patah. Untuk kedua hal ini mari kita berdoakan bersama-sama. Bapa di surga, saat ini kami juga berdoa ya Tuhan untuk Ibu Kupokhim yang sakit batuk karena infeksi paru-paru. Biarlah Tuhan terus menjamah, terus menolong dan memulihkan untuk Ibu Kupokhim ya Bapa. Terus berikan iman dan kekuatan untuk Ibu Kupokhim ya Bapa. Dalam pengobatannya ia tetap setia dan ia juga boleh dipulihkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk Ko Akang, Jemaat KU1 di dalam pengobatan tangan yang patah. Tuhan kiranya menolong terapi-terapi yang dilakukan, pengobatan-pengobatan yang dilakukan. Tuhan kuatkan kembali tangannya supaya pulih kembali ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Untuk pokok doa yang selanjutnya, yang ke-9 dan 10, minta kesediaan Ibu Yona untuk mendoakan keluarga almarhumah Ibu Maudi yang sedang berduka. Kita berdoa Tuhan terus menguatkan iman mereka. Dan juga untuk Bapak Bong Senju yang sakit susah BAB dan badannya lemas. Doakan untuk Pak Bong Senju dan juga untuk keluarga almarhumah Ibu Maudi. Bapak, kami saat ini datang ke hadapan Tuhan juga menyerahkan untuk keluarga dari almarhum Ibu Maudi, untuk Pak Hendro, untuk anak-anak, menantu, cucu semua ya Tuhan. Ketika mereka kehilangan orang tua terkasih, istri terkasih, Tuhan tolong berikan mereka senantiasa penghiburan yang daripada Engkau. Terutama untuk Pak Hendro di dalam masa usianya yang sudah lanjut. Tuhan kuatkan dia, hiburkan dia, tolong dia ya Tuhan. Dia tetap memiliki semangat di dalam Engkau dan dia tetap dapat beriman kepada Engkau ya Tuhan. Kami menyerahkan keluarga ini ke dalam tangan-Mu Tuhan, sertai dan menghibur mereka senantiasa. Berdoa juga menyerahkan untuk Bapak Bong Senju yang saat ini mengalami susah BAB dan juga badan lemas. Tuhan juga mau melawat untuk Bapak Bong Senju, Tuhan mau menjamah dia ya Tuhan, Tuhan menolong untuk pergumulan sakitnya saat ini. Biarlah dia dapat pulih di dalam anugerah Engkau ya Tuhan dan dia dapat tetap beriman kepadamu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, kami menyerahkan doa ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Selanjutnya Bapak Ibu mari kita doakan untuk pemulihan saudara kita Joni yang masih ada sakit batuk dan juga membutuhkan bantuan pengobatan psikologis. Kita doakan terus untuk pemulihannya supaya ia terus mengalami kekuatan dan kesembuhan dari Tuhan. Mari kita doakan untuk hal ini. Bapak di surga, saat ini kami juga berdoa ya Tuhan untuk Joni ya Bapak, kalau saat ini juga sedang dalam pemulihan untuk sakit batuknya ya Tuhan. Tuhan kiranya menolong ia, memberikan ia juga kekuatan, memberikan ia kesembuhan ya Bapak, ketenangan dalam hatinya supaya juga tidak merasakan hal-hal yang membuat dia stres Tuhan. Tuhan juga menolong dalam pengobatan psikologisnya ya Bapak, terus ia dikuatkan Tuhan, Roh Kudus menolong dan memberikan pemulihan untuk Joni ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Dan yang terakhir Bapak Ibu Saudara, mari kita doakan adik-adik kita Jessica Hussein, Albert Gunawan, Nesya Gunawan, Andre Chandra. Dalam segala keterbatasan mereka, Tuhan terus menolong dan menguatkan iman mereka.
Dan kita juga doakan untuk Fidel Lengkong yang sedang dirawat di RS Koja yang mengalami sakit ambeien dan butuh pendonor darah karena banyak mengeluarkan darah dan dia juga akan dioperasi. Kita doakan supaya apa yang dibutuhkan juga Tuhan boleh sediakan, Tuhan menolong dan memberikan kesembuhan bagi Fidel Lengkong. Mari kita doakan bersama-sama. Bapa di surga, saat ini kami juga berdoa ya Tuhan untuk adik-adik kami ya Bapak, Jessica Husen, Albert Gunawan, Nesya Gunawan, Andre Chandra. Tuhan senantiasa menyertai dan melindungi mereka di dalam segala keterbatasan mereka miliki, segala kelebihan yang mereka miliki. Biarlah semuanya untuk memuliakan Tuhan. Tuhan menolong dan menyertai di dalam kehidupan mereka. Untuk keluarga mereka ya Tuhan, senantiasa terus menopang, terus mendukung anak-anak mereka ini ya Tuhan. Dengan kasih Tuhan yang begitu besar bagi mereka. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk saudara kami, anak kami ya Tuhan, Fidel Lengkong yang saat ini sedang dirawat di Rumah Sakit Koja, yang mengalami sakit ya Tuhan dan membutuhkan pendonor darah karena banyak mengeluarkan darah dan dia juga akan dioperasi ya Tuhan. Tuhan kiranya menolong, menjamah, memberikan ia kekuatan pemulihan ya Bapa. Tuhan kuatkan imannya Tuhan untuk Fidel ya Bapa dan untuk keluarganya. Tuhan memulihkan mereka semua ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan. Kami serahkan setiap doa-doa kami ini ke dalam tangan Tuhan. Dan biarlah Tuhan menjawab setiap doa kami seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Yona. Dan sebelumnya kita akan bersama-sama menaikkan satu pujian. Hatiku tenang berada dekatmu. Biarlah kita siapkan hati kita dengan sungguh-sungguh untuk mendengarkan firman Tuhan. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Hatiku di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kau yang pelihara hidupku.
begitu ajaib. Pada hambanya kami persilakan. Begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganku bekerja. Tuhan, kami menyadari bahwa pertolongan kami hanyalah daripada Engkau saja. Kami menyadari bahwa hidup kami ini bersumber hanya daripada Engkau saja ya Tuhan dan Allah kami. Kami menyerahkan setiap diri kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami yang sudah memberikan waktu kami untuk bersekutu bersama, berdoa bersama, dan saat ini kami mau belajar bersama melalui kebenaran firman Tuhan. Tuhan berkati firman Tuhan ini, Tuhan berbicara bagi setiap kami pribadi lepas pribadi. Tuhan lawat setiap kami ya Tuhan, dan firman Tuhan ini, biarlah firman Tuhan ini dapat memberkati setiap kami di dalam segala pergumulan kami tiap-tiap hari ya Tuhan. Berkati hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan dan kelemahan, Tuhan pakai. Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur malam hari ini kita bisa bersama bersekutu di dalam persekutuan doa via Zoom ya Saudara ya. Saudara, satu ayat firman Tuhan yang saya ambil dari Filipi dan sebuah tema yang saya berikan malam hari ini yaitu be strong, tetaplah kuat Saudara. Kenapa saya mengambil kalimat ini dan juga ayat ini Saudara, karena ini ayat yang pertama kali sejak waktu saya dinyatakan positif tanggal 7 Februari itu hari Minggu, dan hari Senin ketika di tengah-tengah kegalauan begitu ya Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah kondisi yang bingung, takut, semua segala macam. Dan waktu ketika saya bergumul di hadapan Tuhan, bersaat teduh di hadapan Tuhan, ayat ini kembali menguatkan saya. Ayat ini ayat yang sudah sering, bahkan sudah ayat yang sangat saya hafal, tetapi pada saat itu beberapa waktu lalu itu benar-benar kembali menguatkan saya. Dan kalau Bapak Ibu Saudara melihat status WA begitu ya pada tanggal 8 Februari kemarin, di situ saya tuliskan hey you be strong begitu. Itu menguatkan saya, dan juga saya ingin juga menguatkan Pak Frans, karena kondisi pada saat itu ketika saya positif, Pak Frans juga kondisinya sedang lemah begitu ya, lemas begitu, tapi bukan karena COVID begitu ya Saudara ya. Ya Saudara, mari kita sama-sama melihat dari ayat ini sebuah perenungan yang pergumulan yang saya lewati, yang saya rindu kita juga bisa sama-sama belajar dari bagian firman Tuhan ini. Filipi 4 ayat 13 yang berbunyi, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Segala perkara yang dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Bapak Ibu Saudara, ketika kita berbicara tentang segala perkara di dalam bagian ini, Paulus menyatakan dengan sangat jelas segala perkara, dan di dalam perikop ini, di dalam bagian ini kita dapat melihat bahwa ketika Paulus mengatakan segala perkara, itu berarti di dalam ayat yang ke-12 kita melihat, aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Bapak Ibu Saudara, Paulus mengalami banyak hal di dalam kehidupan pelayanannya dia. Dia mengalami
baik itu kekurangan maupun kelimpahan. Dia mengalami baik itu kekenyangan maupun kelaparan. Bahkan pergumulan-pergumulan yang kita sama-sama tahu kehidupan pelayanan dari Paulus. Bagaimana struggle kehidupannya, pergumulan pelayanannya di hadapan Tuhan ketika dia menjadi seorang pelayan Tuhan, menjadi seorang hamba Tuhan, benar-benar pergumulan yang benar-benar berat begitu ya Bapak Ibu Saudara ya. Hal-hal yang dihadapi oleh Paulus begitu banyak dan itu semua dia tuliskan, itu semuanya terbuka begitu ya. Dan yang menarik Saudara di dalam ayat 19, di sana dia menuliskan bahwa Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Jadi ketika Paulus mengalami segala macam hal yang dia rasakan, yang dia alami, baik yang enak ataupun tidak enak, dia menyadari bahwa itu adalah pengalamannya dia dan dia bisa melewati semuanya itu dengan satu keyakinan, yaitu bahwa Allah yang dia sembah akan memenuhi semua keperluannya dia menurut kekayaan dan kemuliaan di dalam Kristus Yesus. Jadi apa yang mau membuat dia khawatir, apa yang membuat dia takut, apalagi yang membuat dia khawatir dan apalagi yang membuat dia takut kalau dia yakin bahwa Allah yang dia sembah akan memenuhi segala keperluannya. Karena dia hidup di dalam anugerah Tuhan. Karena dia menyadari bahwa yang dia layani itu adalah Allah, sumber daripada segala sesuatu. Saudara, bisa tolong lagi? Ya, dasar dari yang Paulus lakukan. Jadi dalam bagian ini kita dapat melihat bahwa Paulus itu bukan didikte oleh keadaan tetapi hidup karena Allah. Hal itu juga dapat kita lihat bagaimana dia menuliskan di dalam pasal yang keempat ayat 8 sampai yang ke-9. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah, sumber damai sejahtera, akan menyertai kamu. Jadi keadaan apapun yang dia alami, keadaan apapun yang dia rasakan, dirinya dia itu tidak didikte oleh keadaan sekeliling dia. Tetapi dia benar-benar dirinya itu dia benar-benar hidup karena Allah. Karena Allah yang apa? Yang tadi ayat 19 tadi saudara. Allahnya yang akan memenuhi segala sesuatunya. Dan ketika segala sesuatunya itu terjadi, dia mengajak untuk memikirkan semuanya yang tadi, yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, yang suci, pikirkanlah itu. Jadi tidak didikte oleh keadaan sekeliling kita, tetapi benar-benar hidup karena Allah. Benar-benar menyadari bahwa kehidupan ini adalah benar-benar dari Allah dan di dalam kontrol Allah. Saudara, segala perkara, kalau tadi kita berbicara tentang segala perkara, apapun itu yang dialami, dapat kutanggung di dalam Dia. Saudara, menarik di sana Paulus menuliskan bahwa apapun yang dia alami yang tadi sudah kita lihat bersama-sama, kekurangan, kelimpahan, kelaparan, kekenyangan, apapun itu yang dia alami dapat ditanggung. Tetapi ada syaratnya di dalam Tuhan. Jadi semua perkara itu dia menyadari bahwa dia dapat melewati itu semua, tetapi dia lewatinya itu di dalam Tuhan, di dalam Allah. Nggak bisa di luar Allah. Syaratnya itu harus di dalam Allah. Kalau di luar Allah, nggak akan bisa. Kita akan jadi stres. Kita akan jadi pusing sendiri. Kita akan jadi parno sendiri. Tetapi ketika segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita ini, kita dapat melewatinya, menanggungnya di dalam Kristus yang memberikan kekuatan kepada kita. Kalau kita di luar Kristus, kalau kita tidak hidup di dalam Dia, bagaimana kita ngerti?
bahwa dia sudah, bagaimana kita ngerti dan kita peka bahwa dia sudah memberikan kekuatan kepada kita. Saudara, kuasa dan kasih karunia Kristus ada pada orang percaya untuk memampukan kita melakukan segala sesuatu yang Dia minta kita lakukan. Kuasa dan kasih karunia Kristus ada pada orang percaya. Kasih dan karunia Kristus itulah yang memampukan kita melakukan segala sesuatu yang Allah minta untuk kita lakukan. Saudara, Tuhan izinkan segala sesuatu terjadi di dalam kehidupan kita. Dia tahu kita bisa lewati itu, tetapi lewatilah di dalam Dia. Tetapi lewatilah itu di dalam kekuatan daripada Tuhan, karena hanya Dialah yang bisa untuk memberikan kita kekuatan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku, di dalam Allah, karena Allah yang akan memberikan kekuatan. Jika kita kena COVID, Dia pasti akan kuatkan kita. Jika kita sedang pergumulan, struggle tentang perekonomian kita, Dia akan cukupkan kita. Paulus lewati itu. Kekurangan. Dia carinya Tuhan. Tuhan yang akan mengirimkan orang-orang untuk memberkati dia. Tuhan yang mengontrol semuanya, saudara. Tuhan yang mengatur semuanya. Hiduplah di dalam Dia. Tinggallah di dalam Dia. Ketika kita bergumul tentang pasangan, Dia akan memberikan yang terbaik. Apakah itu memang yang terbaik yang Tuhan berikan, ataukah yang terbaik memang kita ditentukan untuk sendiri? Yang terbaik pasti Tuhan akan berikan. Dasarnya adalah bagaimana kita melihat segala sesuatu itu adalah di tangan Tuhan. Kita melihat segala sesuatu itu dari ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9 tadi. Pikirkan semua hal-hal yang sudah Tuhan lakukan. Kemudian kita dapat apa yang sudah kita pelajari, apa yang sudah kita terima, apa yang sudah kita dengar, apa yang sudah kita lihat. Kita lakukan itu dan Allah akan menyertai. Dan Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau kita mau berbicara tentang be strong, jadilah kuat. Kita harus menyadari bahwa Tuhan mengontrol segala sesuatunya. Kita, manusia, bahkan isi dunia ini. Ketika Tuhan mengizinkan pandemi ini, Tuhan tahu bahwa kita bisa melewatinya bersama-sama dengan Dia. Jadi hiduplah di dalam Dia. Tinggallah di dalam Dia. Segala perkara yang kita alami ini kita dapat menanggungnya di dalam Dia. Tanggapan kita ketika pandemi ini berbeda-beda. Bahkan udah setahun lewat, kita berasa kita nggak buat apa-apa begitu ya saudara ya. Belum bikin apa-apa sepanjang udah setahun lewat ini. Udah bulan April, udah setahun lebih. Tetapi hari-hari yang kita lewati bukan hari-hari yang sia-sia, bukan? Karena Tuhan melihat setiap hari, setiap detik, setiap jam yang kita lewati, apakah kita benar-benar tinggal di dalam Dia. Sehingga Allah lah yang mengontrol semua pikiran kita, mengontrol semua perasaan kita, apapun yang kita lihat Tuhan yang kontrol. Sehingga kita dapat melihat, kita dapat melewati segala perkara itu di dalam Tuhan, karena Dia yang memberikan kekuatan kepada kita. Saudara, hari Jumat nanti kita melewati Jumat Agung. Kembali kita mengenang kasih Kristus dalam kehidupan kita. Kembali kita mengingat pengorbanan Dia di kayu salib untuk menebus dosa kita. Dan hari Minggu kita akan merayakan Paskah, kebangkitan yang menang di atas maut.
Bapak Ibu Saudara, ketika kita akan mengenang kembali kasih Kristus, kita akan bersuka cita karena Kristus Allah kita bangkit menang di atas maut. Tetapi ketika di dalam kehidupan kita sesudah itu atau sebelum itu, kehidupan kita sehari-hari kita tidak melibatkan Allah yang mengontrol kehidupan kita, apa arti Jumat Agung pengorbanan Kristus itu? Apa arti penebusan Kristus di dalam kehidupan kita ketika kita tidak hidup di dalam Tuhan? Kita tidak hidup di dalam Dia, dan kita masih mengandalkan kekuatan kita sendiri, pemikiran kita sendiri. Saudara, saya benar-benar belajar hal ini. Belajar bagaimana untuk melihat Allah mengontrol segala sesuatunya. Saya orangnya sangat terjadwal begitu ya saudara ya, ngontrol, suka ngatur begitu, ini begini harus begini gini, jadi mengetahui segala macam begitu ya. Dan ketika kemarin harus terisolasi 19 hari, kurang 6 hari lagi 1 bulan di dalam bulan Februari gitu ya, dan gak bisa ngapa-ngapain, gak bisa kontrol apapun. Mungkin melihat bahwa bisa ngontrol dari jauh begitu ya, tetapi ternyata enggak. Tuhan benar-benar nyatakan bahwa enggak bisa, saya harus benar-benar pasrah sama Tuhan dengan kontrolnya Tuhan, dan hanya bisa kuat di dalam Tuhan. Saudara tahu swab terakhir di rumah sakit, saya lupa tanggalnya, tapi terakhir itu sudah CT-nya itu sudah 36-an begitu ya saudara ya. Saya tanya dokter bilang ya minimal 38 lah. Jadi karena saya dari CT-nya awal sekali itu 15, penularannya tinggi sekali. Kemudian naik ke 29, kemudian naik ke 36 begitu. Jadi naiknya tuh cukup banyak begitu ya saudara ya. Sehingga saya berpikir bahwa PCR selanjutnya, swab selanjutnya itu saya sudah bisa ke 38. Jadi dari 36 ke 38 cuman beda 2 doang, ya gampang lah ya, cincai lah ya, udah makan, tidur doang, minum vitamin semua begitu ya. Ya bisa lah karena dari awal kan udah tinggi-tinggi begitu, saya berpikirnya begitu. Dan itu hari Selasa jadwal saya untuk swab, hasilnya biasanya jam 6 pagi. Jam 6 pagi itu di swab PCR, kemudian hasilnya keluar itu bisa sore atau enggak malam begitu ya saudara ya. Nah ketika dari 36 itu, dan kata dokter ya minimal 38 lah sudah bisa pulang aman begitu ya saudara ya. Saya udah bilang sama Pak Frans, nanti sore lah kalau PCR-nya keluar saya infoin, kita jemput saya. Jangan lupa bawa tas belanja, karena sudah 1 bulan saudara di rumah udah kosong, gak ada apapun begitu ya. Karena anak-anak sudah kembali ke gereja lagi begitu, jadi saya bilang sama Pak Frans bawa tas belanja, kita sekalian mampir karena ini udah gak ada barang-barang, saya sudah aman begitu ya, begini-gini, udah diatur semuanya. Karena saya berpikir dari 36 sampai 38 itu hanya beda 2 doang. Bisa dilewatin, kalau gak salah jaraknya 5 hari. Harusnya secara logika itu sudah bisa gitu saudara. Dan saya langsung mulai lagi otaknya untuk berpikir mengontrol semuanya begini karena udah bisa, yakin bisa. Dan ketika hasil swab itu keluar sore, dokter kasih tahu begitu ya. Dokter kasih tahu hasilnya keluar. Bu, masih positif. Saya kaget saudara. Berapa dok CT-nya gitu kan? 37,92. Saudara, saya hanya bisa ketawa. Karena ketika saya berpikir bahwa Tuhan saya udah siap nih mau pulang, saya udah bisa begitu ya. Dari 36 sama 38 dekatlah Tuhan, ayolah Tuhan, udah lama gak ketemu, udah lama gak pelayanan begini-begini. Tetapi Tuhan aturnya tuh beda. Bukan 38 tetapi dia kasih hanya 0,08 bedanya saudara. Dan di saat itu saya benar-benar belajar bahwa saya gak bisa ngontrol apapun, benar-benar harus ada di dalam kontrol Tuhan. Harus benar-benar melihat bahwa yang Tuhan buat itu adalah baik adanya. Saya nggak nangis, saya hanya ketawa dan
Ya Tuhan, saya tahu, saya harus belajar, saya harus diam lagi dan saya harus belajar untuk mendengar. Saudara, hanya 0,08 dikit doang bedanya ke 38. Dan ketika dibilang ya udah Bu, belum bisa ya karena masih positif, swab lagi nanti jadwalnya hari Jumat. Saudara, untuk menjelang hari Jumat itu saya udah gak mikir apapun, saya bilang udah Tuhan, terserah Tuhan deh, mau kasih saya tetap positif silahkan, mau kasih negatif ya udah kayak bukan udah menyerah, tetapi saya tahu bahwa ketika Tuhan izinkan saya pulang, saya sudah siap, saya mau belajar untuk benar-benar di dalam kontrol Tuhan, bukan my plan but God plan. Dan saudara, ketika karena saya nanya dokter lagi, oh enggak Bu, CT-nya harus 40 baru negatif begitu biar aman pulang ke anak-anak sudah aman. Oke, terserah, dari 37,92 ke 40 malah itu lebih jauh lagi dibanding dari 36 ke 38 begitu kan saudara. Ya sudah, saya udah gak mengharapkan apapun, terserah Tuhan, kalau memang Tuhan pikir saya udah siap untuk pulang, Tuhan yang kontrol, Tuhan yang atur, Tuhan yang pimpin semuanya. Saya cuma bilang gitu. Hari Jumat pas swab jam 4 hasilnya belum keluar, jam 7:30 hasilnya keluar, saya cuma di iPhone oleh suster dan bilang, Ibu, hasil Ibu sudah negatif, Ibu harus pulang malam ini juga. Saudara, saya nangis. Ketika dibilang negatif justru saya nangis karena saya berpikir bahwa ya kesannya Tuhan seperti mempermainkan saya, tetapi Tuhan mau menghajar saya bahwa kamu gak bisa mengontrol apapun, Tuhan yang kontrol. Not your plan but God's plan. Dan di situ saya belajar bahwa benar-benar Tuhan itu tahu yang terbaik. Benar-benar saya nggak bisa atur semuanya, benar-benar pemikiran saya pun harus belajar bahwa Tuhan yang kontrol, bukan pemikiran saya yang kontrol, bukan kekuatan kita, tetapi kekuatan Tuhan. Saudara, itu akhirnya saya mengerti apa arti daripada Filipi 4:13 ketika Paulus berkata bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Kalau kita ada di luar Tuhan, kita akan stres, kita akan susah, kita benar-benar gak melihat karya Tuhan yang sudah nyata di depan kita. Kita hanya sebagai seorang yang formalitas doang, mungkin seorang Kristen, tetapi kita tidak mengalami Kristus di dalam diri kita. Di dalam pandemi ini jujur saya pun merasakan hal itu. Sebelum saya kena COVID, dan akhirnya ketika orang bertanya kepada saya, gimana Bu kena COVID? Saya bilang saya anggap Tuhan lagi retret buat saya, tetapi lama banget retretnya 19 hari. Dan itu benar-benar belajar banyak saudara. Belajar bagaimana kita melihat hidup di dalam Tuhan, dengan di dalam kontrol Tuhan, benar-benar mengalami Tuhan, memaknai Tuhan. Saudara, lewatilah itu, jalanilah itu. Sehingga ketika nanti kita akan mengikuti perjamuan kudus hari Jumat nanti, kita benar-benar memaknai Kristus mati di kayu salib itu untuk benar-benar mau hidup di dalam kita, untuk kita, dan berkorban untuk kita, sehingga kita pun mau hidup di dalam Allah. Dan apapun perkara yang terjadi di sekeliling kita, kita bisa melewatinya karena kekuatan daripada Allah. Karena kita mengikuti kontrol Allah, bukan mengikuti pemikiran kita, asumsi kita, tetapi mengikuti pengontrolan daripada Allah. Sehingga kita bisa tetap kuat menjalani semuanya. Kita bisa menjadi kekuatan bagi orang-orang yang membutuhkan itu. Kita tetap menjadi berkat bagi orang-orang yang membutuhkan kekuatan dari kehidupan ini, saudara. Saudara, biarlah kita semua mau belajar kembali untuk dikuatkan di dalam Tuhan. Kita mau belajar kembali untuk selalu hidup di dalam Tuhan dan melihat segala sesuatunya itu dari sudut pandang Allah dan mengikuti kontrol Allah, sehingga kita benar-benar kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan yang Tuhan berikan bagi kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, malam hari ini kami kembali belajar dari hamba-Mu Paulus.
bagaimana Paulus menghadapi begitu banyak pergumulan di dalam kehidupan dia dan juga pelayanannya ya Tuhan. Tetapi bagaimana Paulus juga men-sharingkan karya-Mu yang begitu luar biasa di dalam kehidupannya, dan dia melihat itu karena dia tinggal di dalam Engkau ya Tuhan. Sehingga dia bisa kuat melalui itu semua karena kekuatan yang Tuhan berikan kepadanya. Itu berarti Engkau yang bekerja di dalam kehidupan Paulus Tuhan. Dan kami berdoa menyerahkan setiap kami malam hari ini ya Tuhan. Di dalam segala pergumulan-pergumulan yang kami alami, yang kami lewati saat ini ya Tuhan, apapun itu, mampukanlah kami ya Tuhan, kami benar-benar dapat hidup di dalam Engkau sehingga kami memperoleh kekuatan juga daripada Engkau ya Tuhan untuk melihat segala sesuatunya dari sudut pandang-Mu. Sehingga meskipun itu susah, meskipun itu sedih, meskipun itu sulit, kami dimampukan oleh Engkau untuk senantiasa bersyukur kepada Engkau. Meskipun itu enggak enak bagi kami, tetapi kami bisa kuat melewatinya karena kami hidup di dalam Engkau. Tuhan, kuatkanlah kami, tolonglah kami. Apabila kami sudah jauh daripada Engkau, tarik kami kembali, rangkul peluk kami kembali ya Tuhan, sehingga kami mau tetap diam di dalam Engkau. Dan kami mau melihat, mengikuti rencana Tuhan, kontrol Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, inilah setiap kami, inilah setiap kami umat-Mu. Tuhan, kuatkan dan teguhkanlah iman kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari saya undang ke setiap kita untuk bangkit berdiri. Kita menyanyikan pujian Bapa terima kasih, dan Pendeta Bobi akan memimpin kita di dalam doa berkat. Dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah yang Maha Tinggi dan damai sejahtera di dalam Tuhan Yesus, di dalam persekutuan dengan Allah Roh Kudus yang terus memimpin kita, menjadikan kita kuat di dalam Dia, dan Ia terus akan mengarahkan kita kepada seluruh kebenaran dan menyertai sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Amin. Silakan duduk saat teduh. Tuhan memberkati kita semua.